Maka Imam Junaid mengatakan bahwa afdalul ibadah tertinggi itu adalah al-ma'rifatu billah, mengilmui atau berilmu tentang Allah. Mali cerdaskan jamaah, jangan cuma ngomong ini, gue wirid-wirid aja deh, itu nggak baik. Ya, itu kita sudah dengar banyak dari kiai-kiai. Udah ente sholat aja, nggak usah ribet-ribet. Justru sholat kalau nggak kenal siapa yang disembah itu ribet. Itu muncul kalau sudah kenal. Kalau orang nggak kenal, ya apa yang mau dia khusyuk? Khusyuk artinya tunduk. Mungkinkah tunduk kalau tidak kenal? Oleh karenanya, nggak usah dicari khusyuk, cari aja ilmu mengenal siapa yang disembah. Insya Allah nanti rasa itu muncul, rasa itu tumbuh pelan-pelan ya. Insya Allah. Itu muncul kalau sudah kenal. Kalau orang nggak kenal, ya apa yang mau dia khusyuk? Sekarang bab yang dibaca adalah bab yang terpenting di kitab ini, yaitu ahwal dan maqamat. Sering dengar, maqamnya tinggi gitu. Sering dengar begitu? Lu belum maqamnya ngomong begini gitu. Sering dengar nggak teman-teman ngomong begitu? Sebenarnya apa yang disebut maqam? Apakah yang disebut hal? Si anu lagi hal. Gitu. Kayak zikir tadi. Ini karena suraunya surau yang kita gadang-gadang dari awal, melestarikan tarekat Samaniyah Qadiriyah Khalwatiyah, maka zikirnya jahri dan khafi, zikir jahar dan zikir khafi. Jadi dua zikir. Nah, sudah lama kan gak zikir keras kayak tadi? Ya, seru gak? Atau bid'ah? Yang masih bilang bid'ah berarti nggak nyimak kajian mana dalilnya Buya Yunal ya. Nanti simak tuh dalilnya lengkap di sana. Kalau kurang yakin juga buka kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, kitab kumpulan zikir yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah, yang disepakati keimamahannya baik di kalangan Aswaja ataupun Salafi Wahabi. Sepakat nih imam. Kitabnya apa? Al-Azkar. Di kitab Al-Azkar beliau mengatakan zikir keras, zikir lembut bukan untuk dipertentangkan, tapi dua zikir ini hanya tanawu'an, hanya menunjukkan pembagian, bukan pertentangan. Kita ini beda nggak? Tapi bertentangan nggak? Insya Allah tidak. Thariqat Qadiriyah lain dengan Naqsyabandi, tapi apakah mereka bertentangan? Tidak. Mazhab Syafi'i lain dengan mazhab Maliki. Apakah mereka bertentangan? Enggak. Mereka hanya berbeda tapi tidak. Ya. Mungkinkah itu terjadi antara Aswaja dan Wahabi? Antara Sunni dan Syiah? Itu tergantung orangnya. Kalau kita masih taklid dengan cara berpikir orang-orang yang dulu suka tengkar itu, selama-lamanya sampai nanti kita akan bertengkar terus antara kelompok ini. Tugas kita mempertahankan perbedaan yang kontras, yang bentrok itu, atau tugas kita mengislah yang kontras? Mengislah, memperbaiki. Jadi kalau seharusnya nih orang Ahlus Sunnah Aswaja dengan Wahabi itu ada yang mengislah. Antara Sunni dan Syiah itu ada yang jangan jadi Sunni Syiah. Harus ada yang mengislah. Biarlah Sunni jadi Sunni, Syiah jadi Syiah, tapi nanti mereka ada yang mereka jaga. Biarlah Wahabi jadi Wahabi misalnya gitu. Aswaja jadi Aswaja, tapi mereka punya satu kesepakatan yang jaga, yaitu islah. Karena dalil di Quran jelas sekali, wala tatafarraqu. Apa arti wala tatafarraqu? Jangan berpecah belah.
Jangan saling bentrok. Berbeda boleh, tapi pecah belah nggak boleh. Maka tafarruq bid'ah. Jadi al-ikhtilaf sunnah wal iftiraq bid'ah. Berbeda paham itu sunnah, tapi berbeda akhlak lalu kemudian bertengkar itu tidak sunnah. Itulah bid'ah yang sebenarnya. Maka saya nggak suka juga kalau ada orang tarekat eksklusif, ya, fanatik gitu, nggak suka kita. Itu bukan tarekatnya Nabi Muhammad SAW. Tarekat Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Mari kita baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad SAW. Semoga mengalir, melimpah kepada pengarang kitab ini, Imam As-Sarraj, Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, dan pewakaf surau-surau ribat, wabil khusus surau An-Nur Rahmani, para mu'allim ribat, semua yang khidmat, semua yang hadir. Semoga nur suratul Fatihah mengalir. Al-Fatihah. Bismillah. Kitabul Ahwal wal Maqamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bab fil maqamati wa haqaiqiha. Mic-nya ada 2 enggak? Boleh Bu ya? Baca Bu ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil ila Imam bin Nasr Abdullah alias Ar-Tusi. Qala kitabul ahwali wal maqamati babun fil maqamati wa haqaiqiha. Qala al-muallif Syekh rahimahullah ta'ala ay qila ma ma'na maqamat. Terjem Musyar. Bab tentang ahwal, kondisi-kondisi rohani dan maqam-maqam rohani. Qala Syekh rahimahullah ta'ala fa in qila ma ma'na al-maqamat yuqal ma'nahu maqamul 'abdi baina yaday Allah 'azza wa jalla fima yuqamu fihi min al-ibadati wal mujahadati wal riyadati wal inqita'i ila Allah 'azza wa jalla. Wa qala ta'ala dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wa qala wa ma minna illa wa lahu maqamun ma'lum. Berkatalah Syekh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, jika ada yang bertanya apa arti sebuah maqamat, maka jawabannya adalah makna maqam adalah maqam kehambaan, maqam seorang hamba di mana dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada posisi ibadahnya, mujahadahnya, riyadahnya, dan dia hanya fokus memutuskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal itu adalah untuk orang yang khafa maqami, orang yang segan atau sungkan kepada posisiku sebagai Tuhan, dan orang yang sungkan dan takut kepada janji yang ku berikan. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Tidak ada satupun dari kita melainkan baginya itu sudah ada maqam yang sudah ditentukan. Wa qala su'ila Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullahu ta'ala an qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-arwahu junudun mujannadah. Qala mujannadah ala qadri maqamat. Walau maqamatu mithlu taubah wal wara' wal zudi wal faqri wal sabri wal ridha wa tawakkul wa tawkil wa ghairi dhalik. Suatu kali Abu Bakar Al-Wasiti pernah ditanya tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah. Para arwah itu bagaikan bala tentara yang rapi berbaris. Maka beliau menjelaskan makna mujannadah di sini adalah tergantung kepada maqam dan posisinya. Sementara maqam-maqam itu seumpama maqam taubat, maqam wara', maqam zuhud, dan maqam faqr, dan maqam sabar, maqam ridha, dan tawakal, dan lain sebagainya.
Baik. Ini muqaddimah dari maqamat. Jadi beliau ditanya orang, apa itu maqamat? Emang ada dalilnya? Bicara maqam itu ada dalilnya nggak? Ternyata di Quran minimal ada 2 ayat. Ada surat Ibrahim ayat 14, ada surat As-Saffat ayat 64 ya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itulah ya bagi orang yang ada rasa takut dia terhadap makomku. Jadi ada makom rububiyah, makomnya Tuhan. Makom la makom. Lalu ada makom hamba, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tidak ada di antara kita kecuali pada dirinya ada makom yang maklum, yang sudah diketahui. Lalu ada sebuah hadis ini sahih. Saya sering baca, Buya ini sering baca juga. Al-arwah junudun mujannadah. Coba baca. Al-arwah junudun mujannadah. Arwah, ruh. Punya ruh nggak? Ruh itu dia karakternya seperti militer. Junud, tentara. Mujannadah, yang diatur baris berbarisnya. Ya. Ini ada bunyi-bunyi alam jinnya gitu ya. Mohon maaf. Apakah semua tentara barisnya sama? Atau dia berbaris tergantung pangkatnya? Ya. Sama nggak, Bu Jenderal? Hah? Beda ya? Jenderal di mana? Depannya. Kalau kopral di belakang. Emang begitu. Bintara agak tengah dikit, perwira depan dikit gitu. Perwira tinggi itu tinggi juga. Kira-kira duluan mana? Sistem militer atau sistem rohani? Hierarki militer atau hierarki rohani? Tapi ini juga satu pelajaran bahwa militer itu pada dasarnya diimitasi dari karakternya ruh. Jadi rohani kita itu dia punya sifat kepatuhan. Jadi sebenarnya ruh kita ini siap untuk dididik secara jundiyah, askariyah, secara militer. Ini bukan mau membela presiden kita yang bawa anggota dia ke Magelang, bukan. Menurut antum selama ini kenapa terjadi adu domba antara mufti Batavia dengan para kiai-kiai tarekat yang ada di Banten, di Cirebon, di Jawa Barat ketika di zaman penjajahan dulu? Karena pemimpin tarekat itu, murid-muridnya itu lebih disiplin dari semua tentara yang ada. Nggak ada ngeluh. Kalau tentara kan siap. Belakang kita kan nggak tahu. Ya, Tajak maupun Endang nih, suaminya kan siap dan izin gimana? Izin ngelapor gitu ya. Repot deh. Ya. Apakah dia di depannya begitu, di belakang begitu, kan belum tahu. Kami dulu waktu sekolah dilatih oleh tentara juga untuk baris-baris PBB. Apa kata dia? Daripada gua disuruh ke hutan, mending ke sini. Itu kalimat pertama yang bikin saya nggak mau jadi tentara. Padahal dulu cita-cita kita pengen jadi tentara. Yang kedua dia ngomong apa? Ribet. Gaji kita nggak cukup untuk menebus kalimat siap. Katanya. Kita aneh ngomong siap. Gaji nggak cukup untuk bayar itu kan. Astagfirullah. Akhirnya saya jadi ilfil sama tentara. Ternyata tentara nggak semuanya juga begitu. Ya, mohon maaf Pak tentara ya. Bu tentara dan istri-istrinya dan anggota-anggotanya. Itu yang bikin kita ilfil dulu. Kita kan ngelihat orang itu sampai ke karakter-karakternya dulu ya. Termasuk saya nggak mau jadi guru
SD dulu, karena kita dicubit sama guru, terus cubitannya diginiin. Sampai sekarang saya masih ingat tuh. Lalu kita demo tuh guru, supaya dia nggak jadi wali kelas kita, alhamdulillah ganti. Tapi habis itu saya nggak mau, ogah ngajar SD. Yang agak mendingan ngajar SMP Bu ya. Karena kita punya guru kita favorit, wah pengennya jadi guru SMP gitu. Pas ngeliat guru pesantren, awalnya seneng, lama-lama ngeliat, kere juga ya guru pesantren. Ya, tapi ternyata yang mahal dari guru pesantren itu ikhlasnya. Ya, ikhlasnya bener nggak? Ya, semoga guru-guru pesantren Allah berkahi hidupnya, berkahi keluarganya. Mereka itu nggak diperhatiin, nggak ada orang ngerapatin dia. Ya, guru honorer demo. Mana ada guru pesantren demo? Ada nggak? Kayak gitu. Anak kita dididik, mungkin anak kita dimarahin, kok kita laporin dia ke polisi? Kecuali dia melakukan sesuatu yang asusila. Ya, itu setan nyamar jadi guru. Setan itu bisa nyamar jadi kiai juga. Makanya ada kejadian begitu kan? Kalau yang sama, bukan lagi lawan jenis, sesama jenis kadangnya. Ya kita doakan semoga mereka yang melakukan itu segera bertobatnya. Ya masuk, nggak usah khawatir. Allah itu maha penerima tobatnya. Yang penting ada keinginan untuk berubah. Nafsu itu tentara kita. Nafsu itu marah itu tentara kita. Dua ini nggak boleh menguasai kita. Yang menguasai harus kolbu. Nafsu, kata Imam Ghazali, itu bagian dari tentaramu, termasuk juga emosimu. Nah, jangan sampai itu menjadi menguasai kita, itu namanya kudeta. Ya, Myanmar dari awal merdeka sampai sekarang sebentar doang dikuasai sipil, dikudeta lagi oleh militer. Sampai sekarang nggak maju-maju negaranya. Ya, negara kita nggak maju amat, tapi juga nggak terbelakang lah. Alhamdulillah. Apa aja yang ada di Amerika ada di kita nggak? Ada. Apa aja yang di negara miskin ada juga di kita. Jadi semua yang ada di negara kaya ataupun negara miskin ada di Indonesia Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak usah jauh-jauh ya. Antum ini hidup dengan gaji berapa, bawa duitnya ke negara jiran. Itu udah beda. Nilai uang kita itu di sini tinggi. Pas keluar langsung jatuh. Artinya kita ini masih diberkahi Allah lah di dalam negeri. Mereka di luar dapat gaji banyak tapi biayanya lebih banyak. Nah, cuma karena orang-orang kita ini kurang berjalan di muka bumi, kurang nanya, kurang diskusi, akhirnya apa yang terjadi? Sering mengeluh. Ya, sering mengeluh. Ciri-ciri orang tidak sabar dia mengeluh. Ya, mengeluhlah kepada Allah. Barulah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi makom itu kepangkatan. Kepangkatan seorang hamba di hadapan Allah. Kalau hal itu penghargaan. Dikasih penghargaan dia ada. Coba lihat kalau anggota tuh. Di sini penghargaannya ya. Ya. Itu penghargaannya Bu Jenderal ya. Kalau yang di sini, yang di bahu, itu pangkatnya. Nah, nanti jabatan lain lagi. Jabatan lain lagi ya. Kalau jabatan itu berarti dia ada tugas. Misalnya mursyid itu jabatan. Wali kutub bidang apa itu jabatan. Jadi secara rohani itu juga sama. Yang asli yang sana, yang di bumi ini imitasinya. Maka setiap kali pemilu pilkada, para wali-wali didatangin oleh calon-calon wali di bumi. Wali kota, ya kan? Calon wali-wali ini galau, datangnya ke wali-wali langit. Kenapa? Yang asli, yang rohani itu, yang di bumi ini imitasi. Jadi mursyid itu sebenarnya jabatan. Berarti ada tugas nggak? Maka dia ada fasilitas. Fasilitasnya Allah yang kasih. Karena jabatan dia jabatan kerohanian yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah siapa yang angkat?
Allah. Ya, maka mursyid yang walian mursyida itu yang dia diangkat oleh Allah atau Rasulullah atau malaikat, atau minimal diangkat oleh mursyid sebelumnya. Nggak ada ceritanya diangkat oleh murid. Itu bukan mursyid, tapi bullshit. Dia sudah menipu umat, dia menipu Allah, dia menipu dirinya sendiri. Makomnya bukan makom mursyid, tapi dia bergaya seperti makom mursyid. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Bab fi ma'nal ahwal. Tadi makom. Jadi makom apa artinya tadi? Kepangkatan rohani. Kalau ahwal apa tadi? Penghargaan yang terdapat rohani. Mana yang dihitung? Kepangkatan atau penghargaan? Kepangkatan, tapi penghargaan senang juga nggak? Senang. Oke, istamir biar. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi ma'nal ahwali. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما معنى الأحوال فهو ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار. وقد حكي عن الجنيد رحمه الله تعالى أنه قال: الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم. وقد قيل أيضا إن الحال هو الذكر خفي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الذكر الخفي. وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات والرياضات كالمقامات التي ذكرناها، وهي مثل المراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والأنس والطمأنينة والمشاهدة واليقين وغير ذلك. وقد حكي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى أنه قال: إذا صارت المعاملة إلى القلوب استراحت الجوارح. Berkata Syekh At-Tusi, sedangkan makna ahwal adalah sesuatu yang menempati kalbu atau sesuatu yang singgah di kalbu. Au tahullu bihil qulubu, atau kalbu yang singgah pada rasa itu, disebabkan safa'il adhkar, beningnya zikir yang dia lakukan. Dan dihikayatkan juga dari Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala bahwa sebenarnya beliau berkata, yang dikatakan hal atau ahwal itu adalah sebuah rasa yang muncul di hati, namun dia tidaklah selamanya. Ada juga mengatakan bahwa ahwal dan hal itu adalah zikir khafi. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa sebenarnya beliau bersabda, sebaik-baik zikir adalah yang khafi. Kemudian hal atau ahwal ini bukanlah diperoleh dari jalan mujahadat atau ibadat atau riyadah sebagaimana maqam, yang mana maqam telah kita sebutkan sebelumnya. Karena sebuah hal dan ahwal itu seumpama muraqabah atau rasa muraqabah, rasa dekat, cinta, segan atau khauf takut, atau roja harap, atau kerinduan, atau kemesraan, atau ketenangan, atau menatap dan yakin dan lain sebagainya. Dan dihikayatkan dari Abi Sulaiman Ad-Darani rahimallahu taala bahwa semuanya beliau berkata, idza saratil muamalatu ila al-qulub, jika sampai rasa itu kepada kalbu, jika sampai ahwal itu menyelimuti kalbu, maka anggota tubuh itu rehat, tenang. Ya. Oke. Ya. Jadi apa arti ahwal? Sesuatu rasa yang singgah ke dalam kolbu. Zikir, ada getaran, orang terasa panas, dingin, itu ahwal, itu bukan makom, jangan dicari. Apalagi pernah zikir merasa kayak melayang, mungkin ada sebagian zikir rasanya mengambang, ada yang zikir rasanya kayak mengecil, itu ahwal aja. Ya, ada orang berzikir
Lalu Allah bukakan kasyaf. Kasyaf itu bagian dari ahwal. Lalu dia melihat alam-alam lain. Itu nggak bisa disengaja. Bisa nggak begitu? Bisa. Orang zikir itu dia akan mengalami kesadaran yang disadari oleh orang kalau dia lagi mimpi. Itu sebabnya orang yang berzikir dengan penuh ketenangan sampai gelombang otaknya itu lebih tenang dari orang tidur. Sayara ma ra'ahun naim. Dia akan melihat apa yang dilihat orang yang tidur. Dia sedang jaga tapi tembus bisa melihat yang dilihat orang tidur. Itulah yang disebut bermimpi dengan bertemu jaga. Ada orang mimpi ketemu Rasulullah SAW, ada yang ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Kenapa? Gelombang otaknya sampai kepada ketenangan. Gimana caranya? Untuk menenangkan kolbu gimana caranya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Caranya hanya satu. Makanannya kolbu, mainannya kolbu cuma nama Allah. Coba anak-anak kalau nggak dikasih mainannya dia diem nggak? Dia nggak diem. Oleh karena itu kita kasih mainan dia langsung diem. Makanannya kolbu, mainannya kolbu hanya zikrullah. Maka tadi disebutkan di sini innal hal huwa dzikrul khafi. Salah satu dari hal itu contohnya adalah zikir khafi. Zikir khafi itu contohnya gini. Antum zikir Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di hati kok dia nyebut terus ya? Pernah ngalamin gitu nggak? Mau tidur, ingat kajian. Sebut nama Allah sampai tertidur. Ternyata antum tertidurnya lama. Tapi rasanya waktu bangun, kayaknya baru zikir barusan, kok udah bangun lagi? Dan waktu bangun terasa zikir itu masih aktif. Pasti sebagian pernah mengalami. Maka coba beberapa malam ini latihan. Kalau mau tidur sebut di kolbu pelan-pelan Allah, Allah, lalu tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku tidur, aku bangun. Sebut nama Allah terus. Pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Nanti ada masanya. Itu zikir kolbu, dia bergerak sendiri, dia baca sendiri, padahal kita nggak nyuruh, otak ini nggak nyuruh. Ternyata ada otak di dalam otak, ada kolbu di dalam kolbu, ada lisan di dalam lisan, yang lisan yang itu baca. Ya, ada masanya nanti ya. Yang penting mau beramal, maka tidurin jangan pakai YouTube. Kalau mau tidur taruh handphonenya 1 meter, ya, lalu sebut nama Allah, Allah gitu ya. Wah, ini nih bin Prabowo datang. Imam Junaid mengatakan bahwa Imam Junaid ini Imam Salafus Saleh, apa kata beliau? Hal itu nazilatun, sesuatu yang turun. Apa yang turun? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah. Apa arti sakinah? Ketenangan, kedamaian, ketentraman ke dalam kolbu orang beriman. Maka hal itu suatu ketenangan yang turun ke dalam kolbu. Tetapi fala tadum. Ketenangan itu tidak langgeng, tidak kontinu. Kalau kita nggak zikir, nyebut nama Allah, dia nggak tenang. Oke. Senang susah, itu abadi nggak? Tidak. Berarti dia hal. Nangis, zikir nangis, itu hal atau makom? Itu hal, karena dia nggak mungkin orang itu nangis terus. Ya, khusyuk itu bisa hal bisa makom. Jadi dia khusyuk karena dia sudah kenal siapa yang disembah, baru disebut khusyuk makom. Tapi kalau dia baru menyebut nama yang dia sembah lalu terasa haru biru, itu namanya khusyuk hal, dia nggak abadi. Itu sebabnya sholat antum mungkin
kalau di tempat tertentu terasa haru, terasa khusyuk, pas pulang ke rumah hilang rasanya. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hanzalah, para sahabat pernah mengalami itu. Ya. Jadi jangankan kita, sahabat aja ngalami itu. Ya, sahabat pun mengalami itu. Nah, lalu apa kata beliau? Walaisal hal min tariqil mujahadat. Hal itu tidak bisa dijadikan seperti supaya. Itu sebabnya orang kalau tidak bertasawuf berthariqah lalu bikin majlis, mohon maaf, zikirnya mentok. Nanti lama-lama dia yang ngajar dan orang yang belajarnya hambar. Itu terjadi di banyak majlis. Kalau dia mati, majlisnya mati. Tapi ini saya berulang-ulang tahadus bin Nimah Bu ya, kita baru pulang dari orang yang hidupnya dari abad ke-5 dan 6 Hijriah sampai kemudian ke-9 Hijriah dari Uzbek, dari Bukhara. Kitabnya sampai hari ini masih dipakai dan zikirnya masih kita pakai barusan. Kenapa? Karena mereka berthariqah bersilsilah. Nih kita sampaikan, ini nasihat buat saya dan semua para muallim, ahli-ahli zikir, ahli-ahli kitab yang punya majelis. Jangan gengsi punya mursyid. Syaratul wusul, syarat orang mencapai wusul kesadaran bertuhan itu salah satunya, dia buang egonya untuk gengsi jadi punya mursyid. Maka jangan sampai antum ngomong begini, aneh jago baca kitab, siapa yang bisa jadi mursyid aneh? Jangan sampai ngomong begitu, nanti kualat. Ya, jadi mau itu muallim, mau guru, kitab itu adanya belakangan. Sedangkan kolbu, ilmu zikir sudah ada sebelum kitab-kitab ini. Benar nggak? Maka kalau kitab ini tidak dibaca dengan kolbu, dia hambar. Jadi ngajar kitab itu bukan sekedar naklul ma'ani, naklul menerjemah makna. Dia juga menerjemah rasa, menerjemah makom. Itulah makanya kitab yang sama dikaji orang yang berbeda, itu rasanya beda. Ya. Saya sering kasih contoh rumah makan. Sama-sama rumah makan apa? Yang paling sering antum datang apa? Warteg apa warung Padang? Warung Padang sama-sama rendang, tapi rumah makan sederhana dengan rumah makan pagi sore beda nggak rasanya? Beda. Kok bisa beda? Namanya sama. Sama-sama zikir, tapi kok di Naqsyabandiyah lain rasa, di Qadiriyah lain rasa. Padahal mursyidnya sama, gurunya dia juga. Dari Bat Ciputat yang diajarkan thariqat Naqsyabandiyah. Di sini thariqat Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Zikirnya sama, tapi rasa hentakannya beda. Ya. Maka bersyukurlah kalau jadi orang tidak fanatis. Jadi makanannya nggak rewel. Saya Naqsyabandi aja, di luar nggak mau, nggak begitu. Ya, kalau dihidangkan metode lain, cara lain, nikmati. Jangan ribut. Ya. Dulu ada salah satu lembaga perkumpulan tarekat buat acara. Habis sholat yang mimpin berebut dia. Yang mimpin bukan yang mursyid yang ono-ono. Dia langsung mimpin. Marahlah mursyid-mursyid yang thariqat lain. Loh kok begitu caranya? Itu tanda nafsiyahnya nggak beres. Tanda hatinya sempit, thariqat orang Badui namanya itu ya. Kita menentang orang begitu. Dan kita tidak sepakat dengan orang yang mengerdilkan ilmu tasawuf. Tarekat itu sekarang di Indonesia diakui 40, di Mesir lebih dari 100. Lebih dari 100. Dan itu masih muncul lagi. Syekh Yusri buat Syaziliyah, Siddiqiyah, Yusriyah. Syekh Ali Jum'ah seniornya buat juga Syaziliyah, Siddiqiyah, Aliyah. Buya mau buat nggak Buya? Asfiyah, Firdausiyah, Aldomiyah. Lucu bener namanya Buya. Kita ini
membayangkan thariqat tuh dari dulu begitu aja, enggak. Thariqat tuh berkembang. Jika mazhab yang bertahan hari ini cuma 4, orang bisa toleran. Tarekat berapa tadi di Mesir? Harusnya orang tarekat itu lebih dinamis, lebih toleran daripada orang fikih. Kenapa? Karena dia sudah biasa banyak thariqah. Sudah biasa banyak thariqah. Terus kalau yang mimpin bukan guru kita sekarang nggak apa-apa. Ya, apa kata Nabi? Jika engkau marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, kebun-kebun zikir, taman-taman zikir, halaqah-halaqah zikir, walaupun bukan thariqatmu, walaupun bukan mursyidmu, farta'u, maka nikmatilah. Ya, cicipilah. Ikut kita nikmati. Maka saya, teman-teman, mungkin antum nanti nggak selamanya ketemu kita, mungkin udah talqin nih sebagian, atau sudah talqin di luar sana. Ketemu ada, kita pindah rumah atau pindah kota, ikut aja majelis mana aja. Tapi babnya tabarruk, mengambil berkah, supaya ikut mengamalkan sunnah Nabi SAW, menghadiri, mencicipi majelis-majelis zikir, gak ada masalah. Tapi aqul lakum, ya, saya sampaikan, tinggalkan majelis yang menjelek-jelekkan thariqat yang lain, yang merendahkan majelis-majelis yang lain, yang menggibahkan mursyid-mursyid yang lain dengan gibah yang tidak baik. Itu majelis tidak disambangi malaikat rahmat. Tidak disambangi malaikat. Kalau malaikat maut masuk dia. Ya. Malaikat rahmat enggak masuk. Itu orang sombong-sombong, kebakar kalimah tapi kurang bersalawat beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia bersalawat tapi dia cuma salawat dengan lisannya, tidak bersalawat dengan qalbunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Apa kata beliau? Idza saratil muamalatu ilal qulub istarahat al jawarih. Jika hal itu tembus ke dalam kalbu, barulah beramal itu ringan. Makanya antum dengar di YouTube ijazah amalkan zikir 200 kali ba'da sholat. Kalau jumpa lain loh. Zikir pagi sore 100, 100, 100, 500. Tapi kalau jumpa sama gurunya, memandang guru yang Allah sayangi, kita dapat loh sayangnya Allah. Ya, memandang orang yang kolbunya jumpa dengan kolbu Sayyidina Muhammad SAW, yang ruhnya terhubung dengan ruh Sayyidina Muhammad SAW, Abu Ruh, maka memandangnya akan menghubungkan ruh kita dengan Rasulullah SAW. Itu yang disebut dalam hadis, beruntunglah orang yang memandangku. Jika tidak memandangku, beruntunglah orang yang memandangku. Terus gak sanggup, gak bisa memandang orang yang memandang setelah sampai kiamat. Semoga majelis ini termasuk begitu. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, itu bagian dari hal. Makanya mungkin ada yang bertanya, kok waktu awal talqin zikir itu bikin getar ya? Getar zikir itu hal, bukan maqam. Kok saya coba lagi nggak bisa ya? Ya emang nggak bisa diulang. Itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Kalau besok ada getaran, itu getarannya sudah beda. Jika ada hunjamannya sudah beda. Jika ada rasa sejuk, ada sensasi, dia rasanya sudah beda. Rasanya pasti berbeda. Waktu kecil asik gak? Makan, minum, main, asik ya? Mau balik gak? Mau balik nggak ke masa kecil? Ya, kalau dulu talqin zikir enak, mau balik ke situ lagi? Nih coba cek. Tanda antum talqin zikirnya beres, mulai sadar, oh sholatku nggak khusyuk ya. Maka ketika sholat dia nanya mulu, gimana cara sholat khusyuk? Padahal sebelum dia talqin, dia tidak pernah mempertanyakan cara sholat khusyuk. Kenapa? Halnya sedang Allah cabut. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Itu tentang hal ya. Istirahat al-jawarih min al-mujahadat wal muqabadat min al-amal idza ishtaghala bi hifzi qalbihi wa mura'ati sirrihi min al-khawatir al-mushtaghillah. Jadi kata Imam Abu Sulaiman, jika hal masuk ke kolbu, maka tubuh istirahat. Apa maknanya? Maknanya ada dua. Apabila seorang salik, seorang murid, ishtaghala bi hifzi qalbihi, dia sibuk, dia serius menjaga kolbunya, wa mura'ati sirrihi, lalu mengawasi sirnya. Sir itu tempat rahasia Allah. Kolbu jika dibuka lagi ke dalamnya, itu ada namanya sir. Ya, sir itu rahasia ilmu Allah di situ. Disitulah kita nyimpan library keilmuan. Kalau kampus ada library-nya nggak? Rumah kita punya tempat buku nggak? Punya. Kalau punya laptop, ada nggak tempat dokumen? Nyimpan file. Tempat nyimpan file itu ada di kolbu. Namanya sir. Namanya apa? Jadi sir itu kolbunya kolbu. Tapi itu sebenarnya sebelumnya itu masih ada lagi 7 kolbu, dalamnya apa? Kita langsung aja ke yang ujungnya sir, karena panjang itu. Ya. Maka di Quran disebut ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang sir dan yang lebih tersembunyi lagi. Ya. Maka dalam Thariqah Naqsyabandiyah, Sidi Ahmad Syarhindi mengatakan akhfa itu adalah titik rohani yang terhubung langsung kepada Rasulullah SAW. Maka kalau orang zikir dengan akhfa, dengan yang lebih halus, lebih lembut, dia sedang mendapat limpahan an-nur al-Muhammadi, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh orang suluk disebutkan titiknya di sini, tapi mereka terjebak. Itu titik zahir, latifah. Ya. Jadi ada latifah kolbu, ada kolbu itu sendiri, itu beda. Nah ini hati-hati nih orang thariqat, mursyid-mursyid, khalifah-khalifah. Banyak yang terjebak mengira latifah kolbu itu kolbu. Titik kolbu itu bukan kolbu. Titik halus kolbu maksudnya titik halus di dalam diri yang terkoneksi kepada kolbu. Karena ada 7 titik tuh. Apa aja 7 titik latifah? Jadi diri kita, yang tubuh kita ini, dia punya titik-titik cakra kalau bahasa orang meditasi. Tapi di dalam Islam, dalam thariqah disebut latifah. Sesuatu yang halus. Dia banyak tapi disimpulkan menjadi 7. Latifah yang terhubung dengan kolbu. Apa arti latifah? Titik halus atau cakra halus. Ada latifah ruh. Latifah ruh bukan ruh. Latifah ruh bukan ruh. Latifah kolbu bukan kolbu. Tapi hanya terhubung kepada kolbu atau ruh. Begitu apa lagi namanya tadi? Sir. Ada khafi. Ada akhfa. Ada akal, natiqah. Ada kullu jasad. Itu titik masih alam malak. Alam zahir. Alam zahir. Tapi ketika orang mulai masuk ke latifah itu, jika dia diberi hal oleh Allah, barulah dia masuk ke kalbunya. Makanya kalau ikut suluk 10 hari terakhir Ramadan, awal-awal zikir latifah rasanya berat. Tapi kalau zikirnya sudah masuk, 11.000 bentar doang. Karena satu paket itu zikirnya 11.000 ya. Itu latihnya sebentar malah candu, lanjut lagi, dan gak ada capeknya. Istirahat al-jawarih. Kalau sudah masuk rasa itu ke dalam kolbu, capeknya hilang. Maka nanti kita menganjurkan harus ikut suluk, tapi harusnya bukan harus syar'i ya. Ini harus secara riyadhah. Doain nanti biar yang di Buaran, Serpong cepet jadi ya. Kita emang ngikut takdir Allah aja ya. Itu mungkin nanti muat 200-an orang lah itu. 200 bisa mungkin kalau dipakai suraunya
bisa 400 kali suluk itu bisa. Insya Allah. Kalau nggak begitu, kita kapan lagi merasakan nikmat menyebut nama Allah? Ya, harus ada latihannya. Oke. Jadi apa yang dilakukan seseorang untuk merasakan itu? Dia jaga kolbunya, dia jaga sirnya. Dari apa? Al-khawatir al-mushghilah. Dari lintasan-lintasan yang bikin dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal awarid al-mazmumah, atau ada eksiden, kejadian-kejadian yang tercela, allati tusghilu qalbuhu an zikrillah, yang membuat kalbunya enggak ingat kepada Allah. Coba apa aja? Maka waktu suluk, mohon maaf, handphonenya nonaktif. Loh Ustadz, saya kan sibuk gitu ya. Antum sibuk 12 bulan, setahun sibuk 12 bulan untuk cari duit, ya. Terus kapan waktunya bersama Allah? Dari 12 bulan, masa kita nggak punya waktu sebulan? Nggak bisa sebulan, ya udah 20 hari. Nggak bisa 20 hari? 10 hari lah. 10 hari nggak bisa. Adakah orang yang lebih sibuk daripada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu panglima perang. Nabi Muhammad itu direktur zakat wa wakaf. Nabi Muhammad itu suami dengan 13 istri. Nabi Muhammad itu seorang guru dengan jadwal setiap hari yang gak pernah berhenti dan gak ada liburnya. Nabi Muhammad SAW itu setiap hari mesti menerima waktu untuk dikunjungi malaikat. Nabi Muhammad SAW setiap hari mesti menerima salam dari pohon, salam dari batu, salam dari onta, semuanya. Setiap hari ada delegasi dari luar negeri datang. Ada orang yang lebih sibuk dari Nabi Muhammad SAW? Ada antum yang lebih sibuk? Nggak ada. Kita ini sok sibuk semua. Ternyata sibuk main handphone. Ya. Dulu-dulu kita hidup nggak main handphone, biasa-biasa aja tuh. Nggak ada WA, biasa aja. Coba hidup 10 hari setahun tidak megang handphone. Bisa? Mau coba nggak? Rasakan nanti hidupnya nyaman. Ya, nanti candu. Nikmat. Kenapa? Lihat nggak kalau ada pesan masuk, ada yang lewat, sinyalnya lewat. Mata kita nggak bisa lihat, tapi ini masih alam zahir loh. Di alam zahir, orang bisa kirim pesan dan pesannya gaib masuk ke dalam handphone kita. Berarti antum bisa nggak ngirim sesuatu lewat pikiran? Bisa. Lewat kolbu lebih bisa lagi, lewat sir lebih cepat lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang baca salam kepadaku, aku balas. Ruhnya balas. Ya. Masuk kalah sama handphone. Masalahnya handphone tuh dia ada baterainya, ada pulsanya, ada sinyalnya. Antum punya kepalanya, punya baterainya, tapi nggak punya chipnya, belum ditalkinkan, belum diaktifkan. Punya chipnya tapi nggak diaktifkan. Ya kalau nggak punya ya dekat-dekat wifi lah, hotspot. Ya, supaya bisa ngirim ya. Bener nggak? Bisa nonton di handphone. Lebih canggih handphone tuh kolbu. Kolbu kita juga bisa nonton loh. Nonton diri sendiri. Kadang Allah perjalankan ke masa lalu, kadang Allah perjalankan ke masa depan. Itu kalau rezeki, tapi itu bagian dari ahwal. Makomnya bukan itu. Nah, banyak orang keliru, dikira belajar thariqat mau kasyaf-kasyaf. Thariqat itu didik makomat, bukan mendidik ahwal. Ya. Maka Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, jika engkau lagi riyadhah, lagi zikir, lalu mengalami ini, itu, melihat ini, itu, jangan berhenti. Ya, terus zikir dan tidak usah hiraukan apa yang bisikan-bisikan itu. Ya, maka kita pastiin orang yang nggak punya mursyid, dia akan mengikuti bisikan-bisikan. Disitulah mulai tergelincir. Ya. Banyak orang selama pandemi nonton YouTube lalu ngamalin zikir tanpa mursyid, sekarang udah jadi Imam Mahdi. Cepat kali jadi Imam Mahdinya.
Ya. ويحتمل أيضا أنه أراد بذلك أن يتمكن من الجهاد والأعمال والعبادات وتصير وطنه حتى يستلذها بقلبه ويجد حلاوتها ويسكن عنه التعب ووجود الألم الذي كان يجد قبل ذلك. Itu makna pertama. Makna kedua, kalau orang push up setiap hari 10 kali, awal-awal besok kerasa pegel nggak di sini? Kalau sudah 10 hari, pegel nggak? Malah pengen nambah. Ya, kebentuk nggak ototnya? Merasa capek nggak dia dengan 10? Dia baru capek kalau 20. Kalau dia 10 hari lagi dia coba 20, hilang capeknya, dia baru capek kalau sampai 3. Paham maksudnya? Mursyid Thariqat tugasnya ini. Guru-guru Thariqah, guru-guru tasawuf, guru-guru sekolah, guru-guru ngaji, tugasnya ini. Tergantung bidangnya. Jadi si murid dipush, dididik terus. Mau pegel, mau ngantuk-ngantuk, ya dibuat disiplin. Nah, ini tugas seorang murabbi, seorang mursyid. Kalau belum pernah dia mengalami itu, dia tidak akan pernah bisa membimbing orang. Itulah asal-asalnya ijma' ulama tasawuf, wali majzub tidak boleh jadi mursyid. Kenapa wali majzub tidak boleh jadi mursyid? Dia tidak ngalamin proses suluk, proses riyadhah dan maqamat. Dia langsung Allah tarik, dilempar masuk ke ujung. Dia nggak tahu proses. Padahal orang kayak dia mungkin 1 dari 1000 orang, bahkan mungkin 1 dari 100.000. Maka wali majzub tu'tabar maqalatuhu, ya, kalamnya diiktibarkan, wa isyaratuhu, dan isyaratnya dipertimbangkan, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah, tidak dapat dijadikan sebagai tatakan untuk mendidik orang. Maka silakan hormati wali majzub, tapi jangan beriktimat menyandarkan thariqah kepadanya. Paham di situ? Maka kita sangat takzim kepada wali-wali majzub yang pernah ada dan masih hidup. Tahu wali majzub? Ya, wali majzub itu man juziba aqluhu min syiddati ghalabatil hub. Ya, orang yang dicabut akalnya karena derasnya, kuatnya gelombang cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini nggak bisa. Untungnya di Pulau Jawa, kalau di Padang disebut orang gila itu. Maka orang kampung kami nggak paham kalau anak kiai fulan, syekh fulan itu lagi majzub, dikila-gila. Di Pulau Jawa, di Madura, itu orang paham. Karena ada di kitab, kajian kitabnya ada, realnya sampai sekarang masih ada. Tapi saya mendoakan antum tidak majzubin. Ya. Separuh majzub boleh, separuhnya salik. Separuhnya apa? Kalau itu kenceng itu, cepet itu. Itu yang dikatakan guru saya. Ada orang suluk mesti 10 tahun tapi nggak jadi-jadi. Ada orang sesaat duduk dengan wali Allah jadi kolbunya. Itu orang majzub. Dipencet dikit sama gurunya jadi. Dia pandang gurunya dan tasdik langsung jadi. Atau dia dipandang gurunya dengan penuh mahabbah gurunya langsung ngalir nur walayah. Itu yang kita pahami tadi. Memandang Nabi tuba, dapat berkah. Apalagi kalau dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Wahsy itu nggak dipandang Nabi, nangis dia. Maka dia bertanya, kira-kira aku tebus apa nih kesalahanku membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Waktu muncul Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab, dia bilang, ini tombak yang dulu melukai kekasih Allah, yang melukai orang yang disayang oleh kekasih Allah. Saya akan tebus dengan melukai musuh-musuh Allah. Musailamah Al-Kazzab itu mantan penulis Quran. Lalu halu ngaku dapat wahyu, maka disebut kazzab. Dia dapat wahyu ya.
tapi wahyunya tentang kodok. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka Wahsy lihat tatap dia, nggak ada yang bisa nyentuh. Karena dia dijaga oleh kodam-kodamnya. Tapi Wahsy ini bisa menombak orang, melempar tombaknya itu sejauh 100 meter, 50 meter. Dari jauh, syung, kena langsung. Masa Nabi mati metombak? Ya, kalah sama orang debus dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barulah Wahsy kemudian hidupnya tenang. Dia kemudian berjihad terus, di tengah perjalanan perang itu dia meninggal. Jihad fi sabilillah. Ada riwayat lain yang menyebutkan begitu. Ya. Kalau orang sudah dilatih, sekarang 10, besok 20 terus, maka yaskut an hutab, rasa lelah itu hilang. Rasa lelah itu, orang Indonesia karena negeri kita panas, kita nggak biasa dari sini jalan ke depan nunggu bus. Biarinlah Gojek kita tunggu di sini ya kan. Enaknya hidup di Indo. Coba antum di luar negeri, di Eropa, nggak usah di Malaysia aja, angkot nggak ada lewat depan. Angkutan kecil gitu nggak ada. Apalagi di Eropa itu, kita kalau mau naik MRT, kita harus jalan dulu 1 kilo. Cuma kan nggak panas. Ya, kalau kita langsung apa namanya? Buruket apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka disebutkan di sini cara-cara orang memperoleh maqamat. Ini ulama salafus soleh, karena dulu orang itu setara, maka mereka berguru kepada halus syekh, bukan kepada maqamus syekh. Dia lihat seorang syekh, maka dia tiru. Dia lihat syekh, dia tiru. Maka di zaman itu, lebih banyak orang itu sohbah daripada riyadah. Dia berguru kepada syekh, dia lihat hari-hari dia tiru. Begitu aja. Sampai di abad ketiga, barulah kemudian guru murid itu baru ada perbedaannya. Misalnya kayak Sri Sakti, disuruh gurunya, kamu sebelum tidur kamu baca ya, Allahumma'i 7 kali. Apa kata dia? Setelah aku membacanya selama 40 hari, terasa manis di kolbuku. Karena yang nyuruh mursyid. Padahal umurnya belum sampai balik. Ini orang sudah belajar talqin zikir, umurnya belum sampai 13 tahun. Ya, itu Imam Sri Sakti, guru daripada Imam Junaid. Tapi sistem ini bertahan, namanya thariqah, tapi di luar itu ada yang bukan, dia pribadi. Nah, coba lihat ini. Az-Zunnu Muhammad bin Wasi', kata beliau, ada seorang imam Nabi Muhammad bin Wasi' berkata, "Kabattu laila 20 sanah." Aku tidak tidur 20 malam, 20 tahun. Apa gimana kalian enaknya? Aku tidak tidur selama 20 tahun malam hari. Jadi wudhu isya'nya dengan wudhu subuhnya satu. Kalau antum ngapain tuh? Nonton bola ya? Fatana'amtu bihi 20 sanah. Setelah 20 tahun baru terasa nikmat. Kelamaan. Tapi keren kan? Kenapa? Karena mereka tidak dibimbing oleh mursyid secara syakhsiyah, secara sosok. Dia cuma melihat gurunya begitu, dia tiru. Nggak ada perintah, hanya kesadaran pribadi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, qaddasallahu sirrahu. Ya, apa kata beliau? Dulu ulama salaf, dia cuma ngelihat hal lalu cobain sendiri. Sedangkan di zaman kita, kata beliau, di zaman khalaf, makrifat ini lebih banyak turun, mursyid kemudian dengan izin Allah punya karamah, yaitu tayyuz zaman. Waktu 20 tahun dipendek jadi 2 hari, 20 hari. Ya. 10 tahun dipendek jadi 10 hari. 10 hari dipendek jadi 5 hari. 5 hari dipendek jadi semalam. Wah, enak bener sekarang ya. Enak benar sekarang.
Ada imam namanya Malik bin Dinar, imam salafus saleh. Apa katanya? Madaghtul Quran 20 sana. Summa tana'amtu bitilawatihi 20 sana. 20 tahun aku disiplin memaksa diriku ngunyah-ngunyah Quran. Maksudnya apa? Sarapannya Quran, makan paginya Quran, makan siangnya Quran, sorenya Quran, mau tidur Quran. Baru setelah 20 tahun melakukan itu baru nikmat. Dan hidupnya waktu dia ngomong sudah 40 tahun. Apa kata dia? 20 tahun aku riyadhah, 20 tahun berikutnya baru merasakan nikmatnya. Disinilah makanya jangan heran, mohon maaf Bu ya, beliau-beliau ini kan punya ijazah thariqah. Kalau nanti ketemu ada ahlul Quran, dia bilang thariqah ini Quran aja, jangan ditentang, biarin aja. Jadi kalau ada orang ngomong thariqah aneh, Quran aja. Semoga dia nggak sombong, semoga dia nggak ujub. Cuma pengalaman kita berguru bermursyid, kita kan juga ngambil sanad Quran. Sanad Quran saya itu nanti ujungnya sezaman dengan orang ulama-ulama di Jawa yang di Kerapia itu, Mbah Munawir, Mbah Munawar yang di Jawa Timur. Itu namanya Syekh Abdurrahman bin Abdullah ya, yang di Batu Hampar. Beliau metodenya sama seperti di Kudus. Habis orang khatam Quran dikasih ijazah thariqat jazuliyah, dalailul khairat sholawat. Habis itu disuruh baiat thariqat suluk Naqsyabandi. Kok sama? Jadi orang ahlul Quran supaya kam min qali'il Quran, kam min tal Quran wal Quran yal'anuh, kan ada hadis begitu. Betapa banyak pembaca Quran tapi Quran melaknatnya. Supaya nggak begitu gimana? Dia harus tembus sampai ke dada. Yang Quran melaknatnya itu kelompok Khawarij atau orang-orang yang ria. Dia baca Quran cuma pakai otaknya doang, pakai suarain doang, nggak tembus sampai ke dadanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi kalau ada yang ngotot kita biarin Karena kalau dia mengatakan saya Quran aja thariqat saya, ya sudah. Pertanyaannya, emang Naqsyabandi nggak Quran Emang Samani nggak Quran? Qadiri nggak Quran? Yang diikuti oleh semua thariqat mu'tabarah ini tuh Quran apa selain Quran? Quran. Kita nggak usah merasa lebih Qurani daripada orang lain, ya. Qala al-Junaid, kata Imam Junaid, la yusalu ila ri'ayatil huquq illa bihirasatil qulub. Kamu tidak akan sampai kepada menjaga hak-hak Allah Ta'ala sampai kamu menjaga kolbu. Kolbu ini apanya Allah? Singgasananya Allah. Orang jaga singgasananya Allah, Allah jaga dia. Ya. Wa man lam yakun lahu sirrun fahuwa musirrun. Orang yang tidak menjaga sirnya, maka dia pendosa, dosa batin. Wal musirru la tasfu lahu hasanah. Orang begitu nggak bisa dibenerin. Inilah yang disebut Nabi SAW, fawalladzi la ilaha ghairuh, ya, demi zat yang tiada yang berhak disembah selain dia, ya. Di antara kalian ada yang ahlul jannah, ya, ya'mal bi amali ahlil jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alal kitab fayamal bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ada orang beramal seperti amal ahli surga sehingga antara dia dan surga cuma 1 zira, ya. Tapi yasbiqu 'alal kitab, sudah ada ketentuan. Orang kalau baca Quran nggak tembus ke kolbu, nggak sampai ke sirnya, dia akan di akhir hayatnya dihilangkan kesadarannya, dihilangkan hafalannya. Allah mengatakan, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak layak menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Apa yang disucikan? Kolbu. Maka orang begini nanti Allah ambil Qurannya. Maka saya wallahi, ya, kita dan guru-guru kita menyaksikan sampai hari ini orang yang jago baca kitab, yang hafiz Quran, kalau dia ingkar dengan ilmu rohani dan dia tidak menjaga kerohaniannya,
sebelum meninggal, hilang hafalannya. Ya. Dan itu lama. Hilang hafalannya, hilang baca kitabnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada mursyid-mursyid itu yang stroke, tapi dia kolbunya connect kepada Allah. Ya. Tapi ada orang itu tiba-tiba dia, ya, salah satu yang menyakiti kakek guru kami dulu, namanya Abuya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar ini dianggap sesat. Dia pendiri pesantren ahli sunnah di Payakumbuh. Dianggap sesat oleh seseorang tamatan luar negeri. Apa katanya? Tasawuf itu zindiq, bersuluk bertarekat itu bid'ah. Ya, akhirnya nantang debat. Akhirnya diterima. Sebelum perdebatan dimulai, beliau berkalam, guru kita ini, kakek guru kita ini. Saya berguru ke muridnya Abuya Nu'man Bashir, guru hikam kami, berhikayat seperti itu. Apa perjanjiannya? Kata si yang membid'ahkan nih, kalau kamu kalah ahli bid'ah, semua muridnya ikut saya. Dijawab oleh Tuan Syekh Abuya Syekh Mukhtar. Beliau tarekohnya Naqsyabandi. Kalau saya kalah, oke, murid saya ikut kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu gak usah ikut saya. Gak butuh dia. Dan ternyata dia kalah. Ya. Guru kami gak cerita detail debatnya apa, tapi ada pertanyaan orang ini gak bisa jawab sampai beberapa kali. Akhirnya dia, orang yang membid'ahkan ini kalah. Tapi dia tidak berhenti dari memfitnah Tuan Syekh. 6 bulan sebelum wafat, itu nggak pakai celana masuk ke pasar. 6 bulan sebelum Allah cabut kesadarannya. Lari-lari, jalan-jalan, ngomong-ngomong sendiri. Tapi masih baca kitab, aneh kan? Haram, bid'ah gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang Allah pandang itu hafalan atau qalbu. Maka al-hafiz al-haqiqi man hafiza qalbah wa sirrah. Hafiz yang sebenarnya yang menjaga kalam Allah yang masuk ke kalbunya. Syukur-syukur dia gabung antara kalam itu dengan kalam yang ada di mushaf. Itu sempurna namanya. Ya. Orang gak akan mendapat makna sir Quran kalau kalbunya tidak menjaga kalam Allah yang masuk ke situ. Mau gak kalbunya bisa faham Quran yang tersirat? Maka jaga kalbu yang tersimpan ini. Gitu aja teorinya, gak ada teori lain lagi ya. Berdasarkan ini, saudara-saudariku kan Allah, ahwal dan makom itu berbeda ya. Ahwal dan makom berbeda. Makom itu dapat dicapai, dapat dilatih. Kalau ahwal mutlak anugerah dari Allah SWT. Nah, insya Allah nanti sebagaimana di kitab ini ya, mulai bab taubat. Di sini juga nanti ada taubat. Semua makom itu taubat. Dimulainya dengan kitabut taubat. Tapi taubat di sini bukan taubat-taubat yang antum dengar di luar itu. Pembahasannya indah ya. Insya Allah nanti kita akan coba membahasnya dengan detail. Sebagai contoh nih ya, saya berdosa tapi masih kepikiran, itu diterima nggak tobatnya? Itu diterima nggak tobatnya? Saya berdosa terus lupa dan merasa nggak berdosa lagi, diterima nggak tobat begitu? Ternyata ada 2 hal orang kalau bertobat. Tobat itu makom, tapi rasa bertobat itu hal. Apa rasanya? Kepikiran, menghantui, dosanya menghantui, atau dia move on. Itu hal orang bertobat. Itu dibahas di sini nanti. Nanti kita akan tambah paham kondisi diri kita sendiri nanti. Ya. Oke, masih kuat? Ya, salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Fadhal.